Halo, pada saat ini kita akan membahas tentang upaya mitigasi, adaptasi perubahan iklim, dan pemanasan global. Kita masuk pada pendahuluan. Perubahan iklim dan pemanasan global merupakan tantangan besar yang dihadapi umat manusia pada abad ke-21. Fenomena ini, yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan perubahan penggunaan lahan, menyebabkan suhu global meningkat secara signifikan yang berdampak pada pola cuaca dan memperburuk bencana alam serta gangguan ekosistem. Dalam merespons perubahan iklim, dua pendekatan utama yang harus ditempuh adalah mitigasi dan adaptasi. Mitigasi berfokus pada upaya mengurangi atau mencegah emisi gas rumah kaca (GRK) yang menjadi penyebab utama pemanasan global, sedangkan adaptasi bertujuan untuk menyesuaikan diri dengan dampak perubahan iklim yang sudah tidak dapat dihindari. Ada pula beberapa upaya mitigasi perubahan iklim dan pemanasan global. Pertama, efisiensi energi. Efisiensi energi merupakan salah satu langkah kunci dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Kedua, pengelolaan sumber daya alam dan penghijauan kembali lahan. Upaya untuk mengatasi perubahan iklim juga meliputi reforestasi lahan terdegradasi dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan yang dapat meningkatkan kapasitas penyimpanan karbon di atmosfer. Ketiga, pengurangan limbah dan peningkatan daur ulang. Manajemen limbah yang lebih baik, terutama dalam pengurangan limbah plastik dan organik, serta peningkatan daur ulang dapat membantu mengurangi emisi metana dan meningkatkan pengelolaan limbah. Keempat, kebijakan dan kerjasama global dalam mitigasi. Kebijakan publik yang mendukung mitigasi perubahan iklim sangat penting untuk mendorong aksi kolektif di tingkat global. Selanjutnya kita masuk pada upaya adaptasi perubahan iklim dan pemanasan global. Yang pertama ada sosialisasi dan advokasi adaptasi di sektor kesehatan terhadap dampak perubahan iklim. Kedua, pemetaan populasi dan daerah rentan terhadap dampak perubahan iklim. Ketiga, peningkatan sistem tangga perubahan iklim di sektor kesehatan. Keempat, peraturan perundang-undangan. Meningkatkan kebijakan regulasi yang mendukung adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dalam sektor kesehatan. Kelima, peningkatan akses layanan kesehatan di daerah rentan perubahan iklim. Keenam, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kesehatan. Ketujuh, peningkatan pengendalian dan pencegahan penyakit akibat dampak perubahan iklim. Di dalamnya ada memperkuat kesehatan lingkungan untuk mengurangi dampak penyakit, mengendalikan faktor risiko penyakit terkait perubahan iklim, dan menemukan penderita dan memberikan pengobatan yang tepat. Kedelapan, peningkatan kemitraan dan pembentukan kelompok kerja, membangun kemitraan yang solid antar berbagai pihak untuk mendukung upaya adaptasi perubahan iklim di sektor kesehatan. Kesembilan, peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam adaptasi perubahan iklim yang di dalamnya ada memberdayakan individu untuk lebih siap menghadapi dampak perubahan iklim, memberdayakan keluarga untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam beradaptasi dengan perubahan iklim, dan memberdayakan kelompok atau masyarakat umum untuk berperan aktif dalam adaptasi terhadap perubahan iklim sesuai dengan kondisi lokal. Kesepuluh, peningkatan surveillance dan sistem informasi. Peningkatan surveillance dan sistem informasi dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, di antaranya mengumpulkan dan menganalisis data mengenai penyakit, faktor risiko lingkungan, perilaku, dan iklim, melakukan diseminasi informasi yang relevan mengenai perubahan iklim dan dampaknya terhadap kesehatan, dan menyusun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil surveillance dan analisis data. Dan yang terakhir, keterlibatan komunitas, memperkuat kelompok kerja di tingkat nasional dan daerah yang mendukung gerakan kesehatan berbasis masyarakat, seperti Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dalam menghadapi dampak perubahan iklim terhadap kesehatan lingkungan. Kesimpulan, perubahan iklim dan pemanasan global merupakan tantangan abad ke-21 yang memerlukan tindakan mitigasi dan adaptasi. Mitigasi berfokus pada pengurangan emisi gas rumah kaca melalui transisi ke energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi,
dan pengelolaan sumber daya alam. Adaptasi melibatkan penyesuaian terhadap dampak perubahan iklim melalui peningkatan sistem kesehatan, pemetaan populasi rentan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan keterlibatan masyarakat. Kedua pendekatan ini memerlukan kolaborasi global dan lokal untuk memastikan keberlanjutan hidup manusia. Thank you yang sudah menonton.